Sebenarnya, sudah beberapa kali kami menjelaskan soal regulasi untuk musim depan dan harapan agar bisa melihat F1 kembali kompetitif tanpa dominasi yang berlebihan. Kalau sebelumnya kami menjelaskan tentang perubahan secara teknis dan saintifik pada mobilnya, pada video kali ini akan menjelaskan optimisme kami soal regulasi musim depan pada aspek lainnya, dan mengapa bisa dikatakan menjadi awal era emas baru Formula One, yakni di musim kompetisi 2022. Mari kita bahas sama-sama. Mulai musim ini, sudah dimulai untuk penerapan aturan pembatasan anggaran pada tim-tim F1 atau disebut dengan cost cap. Ini bertujuan untuk adanya kompetisi yang lebih seimbang dalam urusan finansial. Karena selama ini sudah terlalu sering melihat jarak kesejahteraan antara tim independen seperti Haas dan Williams terlalu jauh dengan tim besar pabrikan utama seperti Ferrari, Mercedes, dan Alpine atau Renault. Diharapkan dengan aturan ini akan menciptakan suasana kompetisi yang lebih ketat tanpa menghilangkan inovasi dari masing-masing tim. Seperti yang dijelaskan di awal, pembatasan ini untuk mengatur keuangan semua tim tanpa terkecuali dan memandang status sosial yang selalu disematkan masing-masing tim. Aturan yang diumumkan tahun lalu ini akan memberikan warna tersendiri bagi kita, para penonton, untuk melihat bagaimana tim pabrikan utama bisa mengatur uangnya untuk keperluan yang sangat dimungkinkan. Sedangkan untuk tim independen sendiri, mereka akan mencari cara bagaimana memanfaatkan pembatasan ini untuk menjelajahi potensi khas mereka atau setidaknya memperbaiki kelemahan yang ada pada diri mereka. Untuk musim ini, diberlakukan pembatasan sebesar $145 juta dan akan berkurang dari 140 hingga $135 juta untuk musim kedepannya sampai 2023. Perlu dicatat bahwa pengeluaran ini benar-benar untuk kebutuhan mobil dan operasional pengembangan mereka, namun tidak termasuk dari gaji pembalap maupun karyawannya. Tentunya F1 akan memperlakukan audit terhadap tim yang berlaga. Sistemnya adalah setiap awal musim, tim harus memberikan laporan keuangan perencanaan untuk pengembangan mobil mereka dan dilaporkan dengan tenggat waktu hingga akhir Maret. Walau ini bukanlah hal yang mudah, karena hingga sekarang sangat sulit pembalap dari divisi bawah di F2 dan F3 bisa naik ke kelas utama. Namun, setelah tahun 2022, pembalap-pembalap muda bisa berpeluang untuk bergabung di kelas prestisius ajang formula ini. Banyaknya pembalap muda yang melimpah baik secara jumlah dan kualitas, membuat kita sebagai penonton, apalagi beberapa tim F1, akan sangat sulit memilih talenta yang tepat di antara mereka. Di sisi lain, hal ini bagus dalam arti regenerasi untuk F1 akan berjalan dengan baik. Dan kita tidak bisa membayangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya akan melihat talenta muda yang siap bersaing di ajang jet darat utama ini. Contohnya, untuk di F2 sendiri, nama-nama seperti Guan Yu Zhou yang lumayan konsisten saat ini, ada juga Oscar Piastri, Marcus Armstrong, Liam Lawson, dan lain-lain. Sedangkan di F3, yang cukup menarik perhatian salah satunya adalah Jack Doohan, anak dari mantan pembalap MotoGP Mick Doohan. Itu hanya beberapa yang bisa kami sebutkan, dan itu belum menghitung beberapa pembalap muda yang sudah tampil di F1 dengan peluang masa depan yang cerah seperti Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, atau bahkan Nikita Mazepin. Yang jelas, kita akan melihat kualitas yang mencengangkan untuk generasi baru ini, dan semoga tidak ada lagi kaum mendang-mending yang selalu membandingkan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Kami benar-benar serius saat menyebut ini, walau harus menunggu kejelasan regulasi mesin pada tahun 2024, namun seperti yang disebutkan di awal soal cost cap, seharusnya adanya kebijakan ini menjadi pancingan beberapa pabrikan besar seperti Toyota, Peugeot, VW, dan dirumorkan saat ini adalah comeback-nya Porsche dan Audi yang merupakan anak usaha VW untuk bersaing di F1. Tentunya, ini menjadi angin segar jika hal tersebut bisa diwujudkan. Hanya saja, seperti yang kami katakan bahwa sejatinya tahun 2022 harus menjadi awal yang konsisten secara aturan sehingga nantinya berdampak pada kompetisi yang bisa menyajikan hiburan dengan menambah peluang persaingan satu sama lain. Nantinya jika itu berhasil, tidak ada yang tidak mungkin untuk para pabrikan besar bisa bergabung atau kembali bergabung di F1. Dengan gencarnya promosi dan branding sosial media F1 yang kini lebih menarik bagi para penggemar dari berbagai kalangan,
serta berkat kesuksesan serial Drive to Survive, dipastikan penggemar baru dan beberapa penggemar lama akan berkumpul serta menyaksikan balap F1 yang semakin menarik. Apalagi, dengan perubahan regulasi nanti yang diharapkan akan memperketat persaingan dan menambah keseruan karena balapan dalam arti konvensional, yakni salip-menyalip, antar pembalap akan bertambah. Maka keuntungan yang diraih F1 beserta ketertarikan fans akan meningkat pesat di tahun 2022 dan seterusnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tahun 2022 bukan hanya untuk satu musim, namun menjadi titik awal dalam perubahan F1 yang lebih modern. Pihak F1 sendiri mengatakan bahwa musim depan menjadi era baru dalam segi aturan mobil, kesempatan pembalap muda, dan optimisme membawa beberapa pabrikan lain untuk bisa bersaing di sini. Konsistensi dalam aturan menjadi kunci, dalam arti adil bagi tim, pembalap, atau bahkan kita sebagai penonton yang rindu akan kompetitifnya F1 tanpa ada dominasi berlebih. Jika itu berhasil, maka visi dari kami sendiri dan F1 secara umum untuk menjadikan 2022 dan seterusnya sebagai era emas milenial akan segera terwujud. Sekian dari kami, jika Anda menyukai konten ini, silakan untuk menekan tombol like, share ke rekan-rekan Anda, dan subscribe untuk mendukung kami dalam memberikan konten berkualitas. Ikuti terus akun sosmed kami di Instagram dan Twitter. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.